Shalom, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKS Sampit, edisi Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 bersama dengan saya Fikari Sonia. Hari ini bahan perenungan bagi kita yaitu terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Silahkan Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan ini secara lengkap. Namun pada hal ini saya akan membacakan pada ayat yang ke-17 saja. Begini bunyi firman Tuhan. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada saat ini yaitu bentengi diri dengan percaya penuh kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita beranggapan bahwa segala yang telah kita nikmati sampai saat ini, baik itu kedudukan, kekayaan, status sosial yang tinggi, baik di tengah masyarakat, itu semata-mata berkat usaha dan kerja keras kita sebagai manusia. Walaupun memang benar, itu semua diawali dengan doa serta pengharapan di dalam Tuhan. Namun disadari atau tidak, keputusan dan tindakan kita kadangkala bisa menggambarkan satu keraguan kepada Tuhan. Apakah keputusan yang kita ambil ini baik atau sesuai, benar atau salah? Dan kadangkala kita takut, sehingga kita kurang percaya akan perkenaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan boleh dikatakan bahwa ini juga merupakan satu gambaran di dalam kehidupan manusia tentang yang namanya ketidakpercayaan penuh kepada Allah. Dan ketika kita menikmati satu keberhasilan, dan keberhasilan itu terus-menerus kita alami, kadangkala kita juga lupa bahwa itu semua kita beroleh semata-mata hanya berkat dan kemurahan Tuhan yang sudah berkarya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan kisah yang bagaimana digambarkan melalui kehidupan Daud sebagai seorang raja yang ia pimpin pada saat itu ialah bangsa Israel mengalami keberhasilan yang penuh dalam peperangan dan pertempuran. Dan ini digambarkan juga bagaimana meningkatnya perluasan wilayah bangsa Israel pada saat itu. Yang dilakukan Daud apa? Dia tentu bersyukur dan dia percaya bahwa itu semua karena perkenaan Tuhan sudah memberkati kehidupan Daud sebagai seorang raja, pun juga Tuhan sudah memberkati kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Namun ternyata lambat laun Daud juga mulai goyah ketika firman Tuhan disampaikan bagi kita, yaitu pada ayat yang pertama dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel. Iblis menggoda Daud dengan menyampaikan bahwa ayo lakukan sensus kepada bangsa orang-orang Israel. Kalau kita menilai apa yang salah dengan sensus, apa yang salah dengan pendataan penduduk, memang tidak salah Bapak Ibu. Namun ternyata ada niatan lain dari pendataan penduduk atau sensus yang dilakukan oleh Daud pada masa itu. Sensus yang dilakukan semata-mata untuk melihat bahwa ini mau membuktikan bahwa keberhasilan yang terjadi atas umat Israel, yang terjadi dalam masa kepemimpinan Daud, itu hanya karena kekuatan manusia. Daud yang sudah tergoda dan dipenuhi dengan rayuan dari iblis, tentu dia melakukan hal ini. Dia mau membuktikan apakah benar
segala yang terjadi ini hanya karena kekuatan manusia. Di sisi lain, ada seorang bernama Yoab, ya, dia pengikut yang setia kepada Daud. Dia sudah diperingati agar tidak melakukan sensus karena ini tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi Daud tidak mengindahkan peringatan itu, dan pada akhirnya penduduk Israel pada saat itu sudah didata sebagian, dan pada akhirnya murka Allah itu dilimpahkan dan dinyatakan di atas kehidupan orang Israel. Namun yang dapat kita rasakan dan syukuri bahwa Daud segera menyadari akan kesalahan yang sudah ia lakukan. Dan ia meminta dalam bagian yang sudah saya bacakan agar Allah hanya menimpakan kemalangan atas hidupnya dan di atas keluarganya. Serta akhirnya Daud menyadari bahwa kesombongan, keangkuhan yang ia rasakan dan ia gaungkan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, hal yang dapat kita pelajari dan kita renungkan bersama pada saat ini, Bapak Ibu, yang pertama, kita perlu menghindari yang namanya kesombongan dan mengandalkan kekuatan manusia. Sebab Tuhanlah yang sudah berkuasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah ragukan Tuhan dan tetap setia andalkan Dia dalam segala hal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jikalau Daud menyadari kesalahan dan segera meminta ampun, serta memohon pengampunan dari Tuhan, maka seharusnya ketika kita juga melakukan kesalahan, segeralah juga kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan jikalau kita menyakiti hati orang lain, segeralah kita meminta maaf dan meminta pengampunan kepada orang lain. Janganlah kita memilih untuk kabur dari masalah itu sendiri. Karena kabur itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi semakin mempersulit dan meningkatkan permasalahan semakin besar dan tidak memiliki jalan keluar. Ketiga dan yang terakhir, yaitu meminta belas kasihan Tuhan. Murka Allah itu bisa datang kapan saja, karena manusia seringkali berbuat dosa tanpa sengaja ataupun memang sengaja. Dan kita percaya dan perlu kita imani bahwa Tuhan akan senantiasa juga menyediakan tempat perlindungan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia dalam segala situasi dan keadaan. Oleh sebab itu, bentengilah diri kita dengan percaya penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini, Tuhan yang berkenan untuk memberikan kami hikmat, akal, pengertian, sehingga kami sekalian dikuasai dengan Roh Kudus untuk dapat melakukan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan juga yang berkarya senantiasa membawa kami hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.